Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, hari ini kita akan melanjutkan materi IPA tema 4, subtema 1 tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sebelumnya, pernahkah kalian membayangkan tentang sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah manusia sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Dengan adanya peredaran darah, maka oksigen dan sari-sari makanan bisa diterima oleh semua organ tubuh. Maka kita harus memahami tentang sistem peredaran darah agar kita bisa menjaganya. Ya. Nah, organ peredaran darah yang pertama itu ada jantung, pembuluh darah, dan darah. Ya. Jadi ada 3 organ peredaran darah pada manusia. Jantung manusia terletak di dalam dada di sebelah kiri. Ya, jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan jantung juga berukuran sama seperti kepalan tangan masing-masing pemiliknya. Bentuk jantung seperti pada gambar, dan jika kita potong, penampakannya akan seperti berikut. Ya, jadi jantung ini terdiri atas 4 ruang. Dan untuk memudahkan mempelajari tentang ruang jantung, maka penampakan jantung kita rubah menjadi seperti berikut, ya. Ya, di sini ada bagian-bagian jantung. Yang pertama adalah serambi kiri, kemudian yang kedua serambi kanan, yang ketiga ada bilik kiri, dan yang terakhir bilik kanan. Ya, jadi ada 4 bagian jantung. Nah, agar darah dalam jantung ini tidak bercampur, maka jantung mempunyai katup atau sekat yang biasa disebut katup jantung. Ya, jadi ini adalah masing-masing letak dari katup jantung. Cara kerja jantung, ya, fungsi jantung ini adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh, ya. Nah, di jantung ini ada 2 gerakan, yaitu gerak relaksasi dan atau diastol, dan juga gerak kontraksi atau sistol. Nah, gerak relaksasi ini otot jantung mengendur sehingga jantung seperti mengembang, dan letak darah masih di serambi. Kemudian kalau kontraksi ini otot jantung menegang sehingga jantung menguncup dan letak darah masih di bilik seperti pada gambar tadi, ya. Jadi setiap jantung berdenyut selalu ada gerakan relaksasi dan kontraksi secara terus-menerus selama manusia itu masih hidup. Nah, selain jantung ada juga paru-paru yang tidak kalah penting, ya. Jadi bentuk dan letaknya seperti pada gambar. Nah, jenis pembuluh darah yang pertama adalah arteri atau nadi. Nah, pembuluh nadi ini membawa darah keluar dari jantung, ya. Kemudian ada pembuluh nadi terbesar yaitu aorta, lalu pembuluh nadi arteri. Nah, pembuluh darah kapiler ini menghubungkan darah langsung ke organ tubuh manusia. Pembuluh ini sangat kecil sekali, ya. Selanjutnya ada pembuluh balik yang mengantarkan darah kembali ke jantung. Ada pembuluh darah arteri pulmonaris yang mengantarkan darah dari jantung ke paru-paru. Ya. Ada juga pembuluh darah vena pulmonalis yang mengantarkan darah dari paru-paru kembali ke jantung. Nah, berikutnya adalah proses ketika jantung berdenyut atau relaksasi. Saat relaksasi, bentuk jantung ini mengembang dan darah masih di serambi kanan dan kiri, ya. Kemudian katup terbuka, ya, lalu darah menuju ke bilik kanan dan bilik kiri. Saat berkontraksi, bentuk jantung menguncup dan darah memompa keluar dari jantung menuju pembuluh darah ke paru-paru dan ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung.
Ya, jadi proses ini akan selalu berulang terus-menerus setiap jantung kita berdenyut. Ya, kemudian di sini darah dari serambi akan masuk ke bilik dan akan ditampung di pembuluh aorta untuk sementara, kemudian disalurkan ke nadi dan arteri. Nah, setelah melalui kapiler, dia akan kembali ke pembuluh balik atau vena dan masuk ke bilik kiri, kemudian ke arteri pulmonalis ke paru-paru. Nah, di sini dari paru-paru tadi akan menuju ke vena pulmonalis dan kembali ke jantung. Itu seperti itu terus-menerus. Nah, di sini ada perbedaan warna pada darah, yaitu warna merah dan biru. Warna merah ini mengandung oksigen dan sari-sari makanan, sedangkan warna biru itu mengandung karbon dioksida dan juga sari-sari makanan. Nah, di gambar darah dari serambi masuk ke bilik, baik yang mengandung CO2 maupun yang mengandung O2. Nah, darah yang mengandung tadi karbon dioksida ini dia dibawa ke paru-paru. Nah, pada saat kita menghirup udara, kita akan menghirup oksigen, ya. Dan oksigen ini diikat oleh darah, kemudian menuju ke jantung kembali, ya. Kemudian saat kita menghembuskan nafas, maka kita akan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Kemudian darah yang sudah mengandung oksigen akan disalurkan ke seluruh tubuh. Nah, di pembuluh kapiler ini kita akan melihat pertukaran antara O2 dan CO2. Setelah oksigen itu dipakai oleh seluruh tubuh, maka dia akan menjadi karbon dioksida kembali. Jadi begitu terus-menerus selama kita masih hidup, ya, atau selama jantung kita masih berdenyut, ya. Mungkin sekian penjelasan dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.